Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian yang ada di rumah. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari jihar. Apa itu jihar? Jihar berasal dari kata johar. Ya, berarti punggung. Ya, jadi punggung di sini yakni punggung istri yang digauli itu diibaratkan dengan yang ditungganginya. Hakikat dari jihar itu sendiri adalah penyerupaan punggung yang satu dengan punggung yang lainnya, dan menjadi tolak ukur untuk hukum jihad ini sendiri adalah penyerupaan punggung yang halal, yakni punggung istri, dan punggung yang haram atau punggung seorang ibunya. Oleh karena itu para ulama fuqaha berpendapat yang berkata kepada istrinya, "Kau bagiku sudah seperti punggung ibuku." Maka itu disebut mujahid atau orang yang melakukan jihad. Ya, dalam surah Al-Mujadalah ayat 3, min nisaihim, yakni dari istri-istri mereka. Adapun yang sah untuk melakukan jihad itu sendiri adalah seorang suami terhadap istrinya. Karena seorang istri tidak memiliki daya apapun, sedangkan istri tidak bisa berbuat jihad. Nah, dari Ibnu Arabi bahwa cerai talak akad menghalalkan ataupun mengharamkan seorang mubtada suami istri mutlak itu di tangan suaminya. Walladzi yuzahiruna min nisaihim. Kalimat ini merupakan mubtada, sedangkan khobarnya adalah fatahriru raqabah. Maka wajib atasnya untuk memerdekakan seorang budak atau seorang hamba. Tsumma ya'uduna. Tsumma ya'uduna. Kemudian mereka kembali. Mereka ingin kembali. Ya. Bagaimana cara untuk mengembalikan kalimat-kalimat yang telah tersampaikan dari sang suami terhadap istrinya yang dijiharkan? Ya, di sini telah disepakatkan oleh para ulama fuqaha bahwasanya yatamasa mereka hendak menarik kembali, ya. Kembali di sini yakni kata jima. Kata ini diambil dari kata masa, yaitu menyentuh. Kata ini biasa digunakan dalam arti persetubuhan dua alat kelamin, pria maupun wanita. Nah, bagaimana caranya? Fa'id amun sittina miskinan, ya. Fa'id amun sittina miskinan. Ya. Kata it'am di sini mengandung makna mengenyangkan. Jadi wajib memberikan kepada orang-orang miskin makanan ringan yang bukanlah makanan ringan ataupun snack gitu ya. Nah, adapun asbabun nuzul dari ayat 3 ini bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu an berkata, saya pernah mendengarkan Khawla binti Salsalabah yang mengadukan suaminya yakni Aus bin Samit kepada Rasul, tetapi saya tidak mendengar pengaduan seluruhnya. Dia berkata, masa mudaku telah berlalu. Adalah ayat keempat, yaitu yang pertama suami harus memerdekakan hamba. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut lamanya. Yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Para ulama berpendapat tentang dalam membayar kifarat tersebut, tentang memerdekakan hamba. Menurut ulama Hanifiyah bahwa kifarat itu dapat dilakukan dengan memerdekakan hamba sahaya, baik kafir maupun orang-orang yang beriman, pria, wanita, kecil maupun besar, karena hamba meliputi semua hamba.
Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah bahwasanya dipersyaratkan hamba yang beriman. Jadi selain hamba yang beriman tidak sah untuk kafarat. Yang kedua ialah puasa 2 bulan berturut-turut lamanya. Puasa 2 bulan berturut-turut diwajibkan bagi orang yang tidak mampu memerdekakan hamba. Hitungannya berdasarkan perhitungan hilal, tanpa dibedakan apakah bulan itu genap ataupun ganjil. Tapi kalau berpuasa tanpa hitungan bulan, maka ia berpuasa 60 hari lamanya. Yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Bagi orang yang tidak sanggup untuk berpuasa 60 hari ataupun 2 bulan lamanya, maka ia wajib memberi makan orang miskin selama 60 hari. Mungkin dikarenakan sakit ataupun tidak sanggup berpuasa dikarenakan lamanya, ataupun ada anjuran kepada dokter, larangan dari dokter untuk tidak berpuasa. Jadi seorang suami harus memberi makan orang miskin sebanyak 60 hari. Sementara takaran ukurannya dalam pendapat ulama ialah Abu Hayyan berpendapat bahwa sesuai zahirnya atau bentuk makanannya, tetapi kemudian bisa ditaksis atau dikiaskan dalam makanan kita sehari-hari yang dapat mengenyangkan. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat makanan yang kurang dari 60 tidak sah ataupun tidak cukup. Sedangkan menurut Abu Hanifah mengatakan seandainya orang tersebut memberi makan setiap hari kepada seorang yang miskin sebanyak setengah sah, maka menjadi sejumlah 60 hari, maka yang dikatakan itu cukup ataupun sah. Nah, segitu penjelasan saya tentang zihar. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.